Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara meriset target audience menggunakan tools dari Facebook, yaitu Facebook Audience Insight. Ini merupakan tools yang diberikan oleh Facebook untuk para advertiser, khususnya untuk para marketer, agar bisa melakukan riset terlebih dahulu audience yang ada di dalam Facebook. Jadi tools ini sangat-sangat powerful. Jika Anda bisa menggunakannya dengan maksimal, Anda bisa mendapatkan target interest yang tepat dan Anda bisa menentukan target audience yang lebih tepat lagi untuk bisnis Anda. Kita akan langsung coba praktek langsung ya teman-teman. Oke, nah di Business Manager untuk menggunakan Audience Insight kita tinggal pergi ke sini, menu Business Manager. Nah di atas ini di plan ada yang namanya Audience Insight. Kita klik saja. Oke, nah kita klik Everyone on Facebook. Nah ini adalah tampilan dari Facebook Audience Insight. Nah di sini kita bisa melakukan riset target audience kita dan kita bisa mendapatkan insight, tentunya namanya Facebook Audience Insight. Artinya dengan menggunakan tools ini kita juga bisa mendapatkan insight untuk mentarget lebih tepat lagi di iklan kita. Nah contoh ini kan target defaultnya ini United States ya, atau US atau Amerika. Kita klik Indonesia, kita akan coba Indonesia. Oke, country Indonesia. Nah, apa saja yang bisa Anda lihat data-data di Facebook Audience Insight ini? Di Indonesia sendiri pertama ada 100 million sampai 150 juta people. Artinya pengguna Facebook di Indonesia itu mencapai 100 juta hingga 150 juta orang. Nah, rata-rata untuk demografinya sendiri 43% woman, wanita, 57%-nya adalah pria. Nah, rata-rata pengguna Facebook di Indonesia itu umurnya antara 18 hingga 44 tahun. Nah, di sini ada juga yang pengguna Facebook dari umur 45 sampai 54. Oke, namun paling banyaknya di range antara 18 tahun hingga 44 tahun. Dan paling banyak di 38% itu ada di umur 25 sampai 34 tahun. Nah, ini adalah data pengguna Facebook di Indonesia karena kita klik di sini country-nya adalah Indonesia ya. Kemudian apa saja yang kita bisa lihat lagi yaitu relationship status. Relationship status ini adalah statusnya ya. 30% single, 13% dalam hubungan ya, in a relationship, kemudian engaged, sudah tunangan, dan married 52%. Ternyata pengguna Facebook Indonesia ini 52% sudah menikah ya, sudah married. Education level kita juga bisa lihat rata-rata 60% pengguna Facebook di Indonesia itu adalah lulusan university atau S1, yang lulusan SMA high school 36%, dan university postgraduate itu 4%. Kemudian ada job title, kita bisa lihat di sini di Indonesia sendiri pekerjaannya pengguna Facebook itu rata-rata production di 17%, arts, entertainment, sport dan media 10%, dan paling kita bisa sort di sini ya. Nah, yang paling tinggi di sini ya, manajemen. Kita klik saja di sini untuk melakukan sort. Jadi paling banyak adalah job title-nya di manajemen, kemudian administrative services, lalu ada production dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa tahulah pengguna Facebook di Indonesia sudah mencapai 100 juta hingga 150 juta, dan ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Kemudian kita bisa lihat juga page like. Page like ini adalah halaman atau page yang di like oleh orang-orang di Indonesia. Video game itu Mobile Legends tentu ya sedang masih booming hingga sekarang. Page-nya Shopee, Criminal Case, Marketing Service, BlackBerry, Lazada, dan sebagainya. Nah, ini adalah page yang di-like oleh audiens di Indonesia. Kemudian di page like di sini juga ada Facebook ya. Anda bisa lihat di sini page like-nya. Kemudian location. Nah, di Indonesia sendiri kita akan sort. Nah, paling banyak penggunanya ada di kota Jakarta tentu pasti, Bandung, Medan, Tangerang. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menentukan kalau di Indonesia sendiri ternyata pengguna Facebook tuh rata-rata di kota-kota besar seperti ini ya. Anda bisa mendahulukan atau memprioritaskan untuk mentargetkan kota-kota yang di sini yang paling tinggi. Kenapa? Biasa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, koneksi internetnya cukup memadai, provider ataupun infrastruktur dari internetnya juga cukup memadai, khususnya di Jakarta. Jadi Anda bisa memprioritaskan, jadi tidak hanya untuk Indonesia sendiri, Anda bisa lebih perkecil lagi atau lebih mempersempit lagi, yaitu di kota-kota yang ada di sini. Kemudian top countries, pasti Indonesia karena kita target Indonesia.
Top languages pasti bahasa Indonesia ya. Yang kedua English. Oke, activity, pengguna audience Facebook atau pengguna Facebook di Indonesia, frequency of activities-nya adalah kebanyakan adalah post like ya, 12 ya. Ini ads click, artinya orang-orang yang mengklik di Indonesia sendiri cukup kecil ya, karena makanya di Indonesia sendiri untuk orang-orang yang mengklik iklan tuh potensinya atau frekuensinya sangat kecil. Nah, semakin tinggi ini maka semakin bagus, artinya audiens Anda itu sangat familiar dengan iklan-iklan di Facebook. Device user, ya tentu pasti ya mobile only, karena Facebook di Indonesia lebih banyak atau lebih sering diakses menggunakan mobile atau menggunakan smartphone. Desktop hanya 8% dan desktop only 1%. Dan 89% menggunakan platform dari Android. iPhone dan iPod ini hanya 2%. Jadi di Indonesia orang-orang yang mengakses Facebook menggunakan Android itu hingga 89%. Jadi di sini kita juga bisa dahulukan nih, misalnya iklan kita ingin tampilkan untuk device khusus untuk pengguna Android saja, kita bisa untuk mobile only karena lebih sering mereka mengakses melalui mobile, maka Anda bisa targetkan untuk tampilan di mobile only saja. Bisa, sangat bisa teman-teman. Oke. Nah, contoh lagi misalnya di Indonesia ya, kita masih bahas di Indonesia. Saya akan contohkan misalnya saya akan menjual produk tentang fitness. Oke, sorry bukan di sini, di interest ya. Kita klik fitness. Oke, fitness and wellness. Nah, di Indonesia sendiri kita audiensnya itu mencapai 20 juta hingga 25 juta, angka yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang di Indonesia yang interest dengan fitness and wellness itu adalah sampai 20 juta hingga 25 juta. Rata-rata 50%-nya woman, 51 pria. Artinya sangat seimbang ya antara pria dan wanita. Dan range umurnya antara 18 hingga 44 tahun. Nah, di sini Anda bisa dahulukan nih. Misalnya Anda ingin fokus dulu ke umur 25 sampai 34 karena sangat dominan di sini 36%, atau Anda langsung masukkan range-nya antara 18 hingga 34. Karena lebih besar di range antara 18 hingga 34 tahun. Kemudian ternyata status relationship-nya adalah kebanyakan sudah menikah, 29% single, sisanya lain sebagainya. Education levelnya lulusan S1. Jadi orang-orang yang menyukai fitness di Indonesia itu education levelnya rata-rata university. Kemudian ini adalah job title-nya, kebanyakan bekerja sebagai manajemen, administrative services, dan lain sebagainya. Page like, nah ini adalah page yang sering di like oleh orang-orang di Indonesia yang interest dengan fitness and wellness. Nah ini kita bisa targetkan nih. Ini sebenarnya rada tidak make sense ya, atau tidak nyambung dengan apa yang kita target interest di sini. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ini kalau kita sebut dengan apa yang namanya broad audience, ini associate audience, artinya audience yang memang suka fitness and wellness, tapi dia lebih sering melike page-page ini ya. Kemudian ini juga page like-nya, lalu location-nya, kebanyakan di Indonesia yang suka fitness and wellness itu ada di Jakarta tentunya, Medan urutan kedua, Bandung. Kenapa ini kita bisa prioritaskan di iklan kita misalnya dahulukan untuk Jakarta dulu, Medan dulu, Bandung, dan lain sebagainya. Biasanya kota-kota besar juga kalau fitness itu kan sangat familiar atau sangat identik dengan gym atau tempat-tempat gym, maka biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan lain sebagainya tempat-tempat gym atau fitness itu sangat cukup memadai. Kemudian activity-nya in the last 30 days, 30 hari terakhir mereka lebih sering, nah ini ads click, semakin tinggi ads click-nya ini maka semakin bagus. Artinya audiens di Indonesia yang menyukai atau interest fitness and wellness, dia lebih sering mengklik iklan. Nah ini semakin tinggi maka semakin bagus. Device usernya tentu pasti mobile only, masih mendominasi. Kemudian platformnya atau device-nya menggunakan OS Android, karena iPhone dan iPad masih 4%. Jadi seperti itu. Contoh lagi, misalnya Anda ingin target worldwide atau seluruh dunia, Anda tinggal hapus saja ini Indonesia. Nah, di dunia atau worldwide, orang-orang yang interest dengan fitness and wellness itu mencapai 700 juta hingga 800 juta people. Kemudian rata-ratanya adalah 52% wanita dan 48% men atau pria. Relationship statusnya, lalu page yang sering di like, seperti ini.
Nah, ini agak sedikit make sense ya, dengan fitness trainer ini agak sedikit make sense. Kemudian location top countries, kita lihat ya, negara-negara. Kita sort. Nah, orang pengguna Facebook di dunia yang menyukai atau interest fitness and wellness itu masih urutan pertama, yaitu USA atau Amerika, kemudian India, Brazil, Meksiko, Thailand, Indonesia, dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin punya produk atau Anda punya produk fitness and wellness dan ingin menjualnya secara worldwide atau ke dunia, memasarkannya lebih luas lagi, maka Anda bisa memprioritaskan target negara-negara ini terlebih dahulu. Misalnya, Anda target fokus ke Europe dulu atau Eropa dulu, misalnya seperti USA, kemudian Brazil, Meksiko, United Kingdom atau Inggris ya. Kenapa? Karena biasanya di negara-negara Eropa itu mereka tidak terlalu kaku dengan belanja online, artinya mereka lebih sering berbelanja online, jadi power buying itu sangat besar teman-teman. Baru setelah itu kita bisa ekspansi lagi ke negara-negara lain. Oke, jadi seperti itu. Saya akan coba masuk lagi ke Indonesia ya. Ini contoh dari interest fitness and wellness. Contoh lagi, misalnya saya ingin menjual produk tentang, ada gaya jilbab ya, jilbab. Oke, grosir jilbab murah. Oke, orang-orang yang interest dengan grosir jilbab murah. Demografiknya adalah pasti ya 93% wanita, karena nggak mungkin pria menggunakan jilbab. Jadi rata-rata pasti 93% wanita, umurnya antara 25 sampai 34, dominasi sekali 52%. Jadi ketika Anda ingin membuat iklan, Anda bisa memprioritaskan dulu nih umurnya. Saya ingin jual jilbab. Lalu saya target umur antara 25 sampai 34. Ini akan lebih efektif lagi dan lebih more precise, artinya lebih presisi lagi target iklan Anda. Kemudian statusnya pasti merit 82% ya. Jadi Anda bisa prioritaskan ya aja nggak. Jadi pas status membuat iklannya, Anda langsung tulis aja atau Anda langsung tujukan aja orang-orang yang sudah menikah atau merit, karena cukup besar ya di sini 82% dominasi. Kemudian education levelnya university rata-rata, kemudian pekerjaannya seperti ini. Nah, jadi seperti itulah bagaimana cara Anda menggunakan Facebook Audience Insight untuk mendapatkan tentunya insight dari pengguna Facebook. Anda bisa menggunakan ini untuk melakukan research untuk pertama kali sebelum Anda menjalankan iklan. Target mana sih yang ingin saya target, umur berapa, pria atau wanita, device yang digunakan, kemudian apakah dia pengguna Android atau iPhone atau dia menggunakan desktop atau mobile. Anda bisa melakukan riset terlebih dahulu di menggunakan Facebook Audience Insight. Oke, jadi seperti itu. Dan ketika Anda bisa memaksimalkan tools dari Facebook ini, maka iklan Anda bisa more precise, artinya lebih presisi lagi, dan iklan Anda lebih tertarget ke audiens yang lebih tepat. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di video berikutnya.